Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan film donghua terbaru nih. Mungkin donghua yang satu ini berbeda dari donghua-donghua pada umumnya. Ya, bisa dibilang keren abis lah ya. Oke, daripada kebanyakan dengerin saya ceramah, mending langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film mengisahkan tentang peradaban di zaman kuno. Saat itu dunia telah mendapat bencana. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Kekaisaran Dali Alam Hundun mencoba untuk membuat masalah di dunia origin. Atau bisa kita sebut dunia keabadian. Ia juga berusaha mencoba membuka pintu untuk masuk ke gerbang alam manusia. Nah, pada saat itu, wanita yang mempunyai kekuatan yang sangat super dan tak terkalahkan bernama Dewi Barbar. Ia sedang bertarung dengan Kaisarian untuk melindungi gerbang alam manusia. Di sini mereka berdua saling baku hantam menggunakan kekuatannya masing-masing. Terlihat kekuatan dari Dewi Barbar lebih unggul dibandingkan dengan Kaisarian. Seperti yang kita lihat saat Dewi Barbar menyerangnya, Kaisarian sedikit kerepotan, sehingga ia mengeluarkan jurus api Asyura. Dewi Barbar yang sudah sangat geram langsung melakukan jurus kombunsinnya yang membuat Kaisarian dapat dikalahkan dan hanya tersisa auranya saja. Setelah kejadian itu, aura dari Kaisarian telah dikunci dan dijadikan roh artefak di istana Dewi Barbar. Tak lama kemudian, Dewi Barbar melihat sosok pemuda yang nantinya akan menerima warisan dari kelima elemen tersebut. Efek dari pertarungan mereka berdua membuat gerbang alam manusia muncul dari arilan ruang dan waktu, sehingga banyak kultivator-kultivator surgawi yang datang untuk mengambil istana Dewi Barbar. Setelah bertahun-tahun, Dewi Barbar selalu bertarung melawan para kultivator demi melindungi gerbang alam manusia. Ia berhasil memusnahkan semua musuh. Tapi waktu demi waktu, tiba-tiba saja dia menghilang dan meninggalkan istana Dewi yang terletak di Gunung Siwan. Dan film pun baru saja dimulai. Scene berpindah di sebuah tempat laboratorium, memperlihatkan sekumpulan organisasi yang sedang melakukan uji coba untuk masuk ke dunia origin lewat kristal yang mempunyai teknologi canggih. Saat itu, seseorang wanita yang bernama Roxuo berhasil menghubungkan dan mendapat sinyal dari dunia origin. Ia bergegas menghubungi ketuanya yang bernama Shenlang. Tak diduga, tiba-tiba saja kristal tersebut bereaksi dan hilang kendali. Shenlang yang menghindari itu pun langsung menyuruh jangan menghubungkan tanpa seizin dirinya. Sebelum beberapa saat ia akan tiba di lokasi, kristal tersebut malah meledak yang membuat seisi laboratorium hancur. Tak hanya isi laboratorium saja, Roxuo dan teman-temannya lenyap. Sampai-sampai Choyu yang satu mobil dengan Shenlang juga ikut lenyap. Sebelum lenyap, Choyu memberikan sebuah gelang dan mengatakan ada banyak hal yang tersembunyi dari gelang tersebut. Sehingga jika dalam keadaan bahaya, ia cukup menyentuhnya saja. Shenlang yang penasaran pun langsung menyentuh gelang tersebut yang membuat ia memasuki dimensi ruang dan waktu. Di tempat ini, tiba-tiba saja kelima elemen tersebut datang menghampirinya. Diketahui itu adalah aura dari Dewi Barbar. Dewi Barbar itu sendiri memberi Shenlang arahan bahwasanya keamanan alam manusia bergantung padanya. Kemudian kelima aura itu menjadi satu serta menjadikan sel portal. Setelah menjelaskannya tidak begitu detail, tiba-tiba saja Dewi Barbar pun menghilang. Di tempat lain, semua murid dari klan Donghua sudah menunggu di depan gerbang portal untuk mengambil warisan dari Dewi Barbar. Mereka semua berambisi untuk mendapatkan istana Dewi Barbar, seperti Yu Saling, Tuan Putri dari Istana Hanyu, yang mempunyai kekuatan tingkat kultivasi pemurnian Ki ke-8. Ia menjelaskan, menurut legenda menceritakan siapa yang dapat menembus lantai terakhir, maka ia akan mendapatkan warisan dari Dewi Barbar. Mendengar hal itu, sahabat dari Yu Saling mengatakan bahwa di dalam sejarah Donghua, portal tersebut tidak pernah ada yang membukanya. Ia adalah Gojiren, murid dari klan Inti Hantu, yang mempunyai kekuatan pemurnian Ki tingkat 9. Ada juga Guyan, tuan muda dari Istana Binatang yang mempunyai kekuatan kultivasi pemurnian Ki tingkat 9. Ia sangat berambisi dan percaya diri bahwa warisan Dewi Barbar akan segera ia dapatkan. Dan tak lupa juga bocil yang satu ini guys, meskipun ia mempunyai kekuatan kultivasi pemurnian cukup rendah, ia anak yang sangat berbakat dan jenius. Ia adalah Jian Yuhen yang memiliki pemurnian Ki tingkat 7 yang berasal dari klan Pedang Roh.
Mereka semua bersatu demi memperebutkan istana Dewa Barbar. Setelah itu, salah satu dari klan mereka membuka gerbang portal tersebut. Mereka semua dikagetkan dengan kedatangan Shenlang yang lebih dulu sampai. Padahal gerbang tersebut belum pernah ada yang memasukinya. Melihat hal itu, tuan muda dari klan Istana Binatang langsung menuduh bahwa dirinya telah mendapatkan warisan dari istana Dewi Barbar. Seketika saling baku hantam pun tak bisa dihindarkan. Shenlang yang mendapatkan serangan itu pun langsung mengeluarkan senjata canggihnya seperti granat dan pistol yang sering dijual di pasar malam. Nah, semenjak pertarungan itu, tiba-tiba saja terdengar suara aneh yang menyatakan bahwa Shenlang lah yang berhak menjadi penerus Dewi Barbar karena dirinya lah yang mampu menyelamatkan dunia serta memiliki kekuatan yang begitu cukup kuat. Tak lama kemudian, istana Dewi Barbar memasuki tubuh Shenlang dan mereka dibawa ke benua alam liar di dunia Origin, tepatnya di Gunung Siwan. Di tempat ini, kelompok dari Istana Binatang langsung menyerang Shenlang karena mereka semua tak terima atas kematian tuan mudanya, yaitu Guyan. Shenlang yang memiliki peralatan perang yang sangat canggih. Seketika kelompok dari Istana Binatang dapat dikalahkan hanya menggunakan satu granat saja. Gojiren yang melihat itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk merebut warisan Istana Dewi yang ada pada tubuhnya. Berharap para anak buahnya dapat merebut warisan itu. Tapi nyatanya, serangan yang mereka keluarkan tidak mengenai sama sekali. Shenlang yang gak mau lama-lama bermain pun langsung mengeluarkan jurus kondensasi energi astral. Melihat anak buahnya dikalahkan, Gojiren melakukan jurus terakhirnya, yaitu teknik penjara kayu. Lagi dan lagi, teknik tersebut tidak bisa mengalahkan Shenlang yang bersikeras mempertahankan istana Dewi Barbar. Tak cukup sampai di situ, kelompok dari pedang roh juga ingin melawannya demi merebut istana Dewi Barbar. Saat itu kakek tua langsung menyerangnya. Namun sayangnya si kakek malah ditembak oleh Shenlang menggunakan rudal tersebut. Melihat kekuatan Shenlang yang sangat cukup kuat, mereka semua bergabung untuk membalaskan dendamnya. Berbeda dengan Xialing yang menyuruh anak buahnya untuk tetap berada di sini dan mengambil kesempatan saat Shenlang lengah. Tak lama kemudian, klan dari berbagai aliran menyerang Shenlang. Tetapi, saat mereka mau menyerangnya, tiba-tiba saja warisan dari Barbar menyala dan membawa Shenlang masuk ke sebuah tempat yang aneh. Seperti kita ketahui, tempat itu adalah tempat di mana istana Dewi Barbar yang waktu itu bertarung melawan Kaisarian. Saat ini, di dalam roh artefak istana Dewi Barbar adalah Kaisarian. Setelah ribuan tahun menunggu, akhirnya ada pengganti yang akan menyelamatkan dunia. Kemudian, Shenlang dibekali perahu bulu ungu yang dapat berubah bentuk apa saja sesuai pikirannya. Di tempat ini Shenlang menanyakan apakah ini warisan dari Dewi Barbar. Kemudian roh artefak dari Kaisarian mengatakan selama ia mampu bertahan dari kepungan murid dari klan Dahuang, maka ia akan memberitahu warisan yang sesungguhnya. Tiba-tiba saja Shenlang terlempar dan kembali ke dunia Origin. Setelah kembali, ia langsung merubah perahu bulu ungunya untuk dijadikan mobil super canggih. Ia memutuskan untuk pergi dari kejaran klan dari Istana Binatang. Melihat kejadian itu, klan dari Istana Binatang mengejarnya dan disusul oleh kelompok yang lain. Dan film pun bersambung. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini dulu. Gimana kelanjutan dari Shenlang yang terus dikejarnya? Mampukah klan dari Istana Binatang mengalahkannya? Pantengin terus channelnya dan jangan lupa subscribe channel ini biar makin berkembang.